kita beri tema perjalanan di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini penting sekali karena beriman kepada hari akhir itu membawa pengaruh kepada kepribadian seorang muslim. Orang kalau yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada balasan pada setiap perbuatan, maka insya Allah dia terlahir menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana hal ikhwal kondisi setelah kematian? Kita mulai dengan bercerita tentang hal ihwal hari kiamat dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya kiamat itu mencakup 5 rukun yang disebut dengan arkan yaumil qiyamah. Yang pertama, beriman dengan adanya kematian, bahwa setiap manusia itu pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat pun mati. Kita lihat raja-raja yang dulu congkak-congkak pun mati. Maka kematian itu sebuah kepastian, dan kematian itu kiamat yang pasti terjadi. Rasul yang mengatakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian berarti tegak kiamat kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, alam barzah, bahwa setiap manusia akan mengalami alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Dan di alam kuburan itu ada 4 peristiwa. Pertama, himpitan kuburan. Yang kedua, fitnah kuburan. Yang ketiga, azab kubur. Ataupun yang keempat, nikmat kubur. Itu 4 peristiwa yang akan berlaku dalam kuburan. Kemudian yang ketiga, al-hasyru atau al-ba'tsu wal-hasyru, kebangkitan, kemudian manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Semua manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, adanya hisab. Semua manusia pasti dihisab, kecuali ada orang-orang yang memang dikecualikan lolos dari hisab. Siapa mereka? Nanti dijelaskan. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya jaza, balasan. Imma ilal jannah, menuju sorga, wa imma ilan nar, menuju neraka. Inilah pembahasan kita 5 poin yang kita sebut dengan perjalanan padang mahsyar. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kiamat, kiamat itu sesuatu yang mengerikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nama kepada hari kiamat itu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut nama hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya suara yang bisa menghancurkan gendang telinga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Al-Yaumul Akhir.
karena memang mengakhiri seluruh kehidupan dunia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Karena pada sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya yaumul khuruj, karena manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya yaumuddin, hari pembalasan, maliki yaumiddin, karena memang setelah kematian ada balasan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya as-sakhah. Sakhah itu artinya teriakan yang sangat keras sekali, yang bisa memecahkan gendang-gendang telinga dan menakutkan jiwa. Terkadang Allah menyebutnya dengan kalimat at-tammatul kubra. At-tammatul kubra. Terkadang menyebutnya dengan al-ghashiyah. Makanya ada surat namanya al-ghashiyah. Terkadang disebut yaumul hisab, al-waqi'ah, kemudian yaumul wa'id, yaumul jam'i, al-haqqah, yaumut talaq, yaumut tanad, dan banyak lagi istilah-istilah, nama-nama yang semakna, yang menunjukkan bahwa nama-nama itu menunjukkan adanya kiamat. Dan orang Arab ketika memberi satu peristiwa dengan banyak nama menunjukkan peristiwa itu maha dahsyat. Taib. Kapan terjadi kiamat? Terjadinya kiamat itu kalau seluruh tanda-tanda kiamat Allah munculkan. Di sana ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu kadang muncul, kadang tenggelam. Tetapi kiamat besar kalau sekali muncul tidak mungkin dihentikan. Akan terus seperti itu, ganti ini, hilang ini, ganti itu, hilang itu, ganti yang lain. Pamannya turunnya khurujud dajjal, munculnya dajjal. Dajjal belum mati, Isa sudah turun. Kemudian Isa membunuh Dajjal. Isa belum meninggal, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Isa bin Maryam meninggal dunia, muncul dukhan, asap tebal di langit. Setelah dukhan, matahari terbit dari arah barat. 3 hari matahari terbit dari arah barat, tiba-tiba kemudian muncul lagi dabatun minal ar, binatang bumi yang melata yang bisa bicara. Kemudian setelah itu muncul gempa dari arah timur, dari arah barat, dari jazirah Arab, sampai kepada api yang keluar dari Adan menggiring manusia menuju Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan. Dan kiamat dibangkitkan itu dimulai dengan suara Israfil meniup trompetnya, sangkakalanya. Ada yang mengatakan bahwa Israfil meniup sangkakala itu 3 kali. Tiupan kejutan yang pertama, tiupan kematian yang kedua, dan tiupan kebangkitan yang ketiga. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa tiupan itu cuma 2 kali. Tiupan pertama, tiupan kejutan dan kematian. Tiupan kedua, tiupan kebangkitan. Lah ketika Israfil meniupkan trompet itu, maka yang pertama kali meninggal adalah orang yang sedang memperbaiki tempat minum unta. Tiba-tiba pingsan kemudian mati. Kemudian disusul orang-orang yang di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah. Kemudian disusul dengan bangsa jin, bahkan para malaikat. Semua akan diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiupan yang pertama. Lah setelah tiupan yang pertama ada namanya tiupan yang kedua, nafkhatus tsaniyah. Berapa jaraknya antara tiupan pertama ke yang kedua? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa jarak tiupan pertama ke kedua itu 40. Tanpa menyebutkan 40 harikah, 40 bulankah, 40 tahunkah, wallahu a'lam.
Tapi dari tiupan pertama ke tiupan kedua itulah terjadi kehancuran alam semesta. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggempakan bumi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi Allah gempakan. Di tengah-tengah dua tiupan itu Allah Subhanahu wa taala meluapkan air lautan ke daratan. Wa idzal biharu sujjirat. Ketika kemudian lautan itu dinyalakan kemudian ditumpahkan ke daratan seperti tsunami. Kemudian di antara dua tiupan itu Allah Subhanahu wa taala gulung langit. Allah jatuhkan bintang-bintang. Wa idzan nujumun tasharat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan gunung, bukit, lembah sehingga alam semesta betul-betul hancur sehancur-hancurnya. Ketika itu tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum." Limanil mulkul yaum. Kalian tahu kekuasaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab. Karena tidak ada makhluk yang berakal yang hidup. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan itu milik yang satu, yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ikhwatu fiddin, manusia yang sekarang hidup di permukaan bumi, anggaplah 7-8 miliar. Satu dunia itu. Tetapi makhluk yang sudah dikubur, manusia yang sudah dikubur sejak Adam sampai hari ini, jumlahnya bukan miliaran lagi, bisa triliunan. Artinya orang yang dikubur itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang hidup hari ini. Saat tiupan yang pertama, yang akan merasakan hanyalah orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak akan merasakan tiupan yang pertama. Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala merintahkan Israfil untuk meniup moncong itu, moncong sangkakala itu, maka orang-orang yang beriman walaupun punya iman hanya sebiji zarah, diwafatkan dengan dikirim angin yang sangat dingin menyentuh ketiak-ketiak orang-orang ini, kemudian Allah wafatkan. Sehingga tidak ada yang hidup kecuali orang yang paling buruk dari orang-orang kafir. Disitulah Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditimpakan kepada manusia yang paling buruk dari orang-orang kafir. Artinya tiupan pertama tidak mungkin dirasakan orang yang beriman, karena orang yang beriman sudah meninggal semua. Tetapi tiupan yang kedua, baru akan dirasakan semua orang. Mau mukminnya, mau kafirnya, mau munafiknya, semua akan merasakan. Mulai orang hidup di zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, semua akan merasakan tiupan yang kedua. Karena tiupan yang kedua itu disebut tiupan kebangkitan. Karena manusia akan dibangkitkan, akan keluar dari kubur-kubur mereka. Ustaz, bagaimana orang yang dikubur itu kan sudah dagingnya pun tidak ada, terkadang tulang belulangnya sudah hancur, apalagi sudah berabad-abad yang silam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka? Dari mana Allah bangkitkan mereka? Allah bangkitkan mereka dari tulang ekor. Setiap manusia itu punya tulang ekor. Tulang ekor tidak akan dihancurkan. Dari situ Allah bangkitkan manusia, dari tulang ekornya itu. Dan Allah lebih mudah membangkitkan kedua kalinya dibandingkan pertama kali menciptakan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan kami keluarkan beban-beban isi perut bumi, dilempar ke permukaan. Maksudnya jasad-jasad manusia yang sudah mati ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu semua dilempar ke permukaan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban berat bumi, dilempar ke permukaan. Maksudnya manusia yang sudah meninggal. Lah setelah kemudian manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, disitulah Allah lesatkan ruh dari setiap tempat ke jasadnya masing-masing. Kalau ruhnya orang yang beriman diletakkan di Iliyin, kalau ruhnya orang kafir diletakkan di Sijin. Karena di antara makhluk yang tidak hancur saat kiamat itu salah satunya ruh, tidak hancur.
Yang tidak hancur saat kiamat itu satu arasy tidak akan hancur. Kemudian lauhil mahfud tidak akan hancur. Kemudian kursi tidak akan hancur. Kemudian ruh tidak akan hancur. Kemudian tulang ekor manusia tidak akan hancur. Ini perkara-perkara yang tidak akan hancur saat kiamat. Lah di mana ruh saat terjadi kiamat? Ruh saat terjadi kiamat kalau dia ruhnya orang yang beriman diletakkan di tempat yang paling tinggi di sorga yang disebut dengan Illiyun. Adapun ruhnya orang kafir saat kiamat diletakkan di sijin, di dasar bumi yang paling dalam, tempat yang paling buruk. Disitulah ruhnya orang-orang kafir. Jadi ketika manusia itu dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka setelah trompet yang kedua, maka Allah firmankan wa idzan nufusu zuwizat. Apabila nufus, jiwa-jiwa itu disatukan kembali dengan jasadnya, maka ruh melesat kemana-mana dan tidak tertukar. Enggak mungkin ruhnya si anu tertukar dengan ruhnya si anu, tidak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itulah ikhwan, manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia dibangkitkan itu ikhwan, itu terbagi menjadi dua kelompok. Dan itu disebutkan dalam surah Yasin. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang kafir, munafik, maka mereka akan mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina. Duhai celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini? Kelompok yang kedua yang merasa senang ketika dibangkitkan, mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan benarlah ucapan para rasul itu. Maka di sini manusia akan menjadi dua kelompok. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka difirmankan Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya dengan keluarganya, maka mereka akan dikumpulkan di situ. Mereka tenang. Tetapi ada orang-orang yang mereka tidak beriman, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Ada orang yang lari dari saudaranya, dari kawannya, lari anak dari orang tuanya, lari seseorang dari pasangan dan juga anak-anaknya, lari ke sana kemari, tidak ada tujuan. Karena ketika itu fala ansaba bainahum, tidak ada lagi nasab di antara mereka. Jadi orang itu sibuk sendiri-sendiri. Mereka lari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, bingung mereka mau kemana. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang antum pijak hari ini, yang isinya banyak gedungnya, banyak rumahnya, banyak hutannya, banyak bukitnya, banyak lembahnya, banyak gunungnya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan robah bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Maksudnya bumi yang baru itu, sekarang bentuk bumi itu membulat, seperti telur bulat. Maka bumi yang bulat ini akan Allah hancurkan. Kemudian akan Allah buat rata. Ya. Sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata dan warnanya putih seperti tepung. Karena tidak ada orang bermaksiat di situ. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah manusia dibangkitkan. Dan ketika di dunia manusia itu ada hubungan dengan bumi. Antum saya ini ada hubungan dengan bumi yang disebut dengan gravitasi bumi. Makanya orang kalau keluar angkasa bisa terbang. Kenapa? Karena sudah tidak ada gravitasi lagi. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi gravitasi.
Karena hubungan manusia dengan bumi selesai. Bumi sudah dihancurkan dan diganti dengan bumi yang baru. Sehingga kondisi manusia Allah kondisikan seperti dua binatang. Pertama laron, antum tahu laron? Yang kedua al-jarad. Jarad itu artinya belalang. Laron itu berbeda dengan belalang. Kalau ada listrik nyala seperti ini, kemudian musim hujan, biasanya orang yang tinggal di pesawahan, nanti datang laron terbang itu. Kemana? Menuju cahaya. Lihat cara terbang laron itu. Laron kalau terbang gak ada aturannya. Dia tabrak kawannya, dia senggol kawannya, akhirnya putus sayapnya, besoknya udah berserak-serak di bawah. Kenapa? Karena tidak ada aturan laron terbang itu. Beda dengan belalang. Kalau belalang ini bersama koloninya, bersama kawanannya, kalau terbang itu dia berbaris, tepat ke satu titik. Rapih dia ketika terbang itu rame-rame. Kalau laron amburadul terbangnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan dengan dua binatang? Dan dua-duanya bisa terbang, karena di akhirat bukan seperti di bumi, antum berjalan di bumi. Di akhirat itu terbang ke sana kemari. Ya. Terbang sana, terbang sini, enggak jelas. Lah ketika Allah mengistilahkan dengan laron, itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berhamburan. Karena ketika awal dibangkitkan, orang-orang kafir ini bingung karena tidak ada ma'lam, bumi tidak ada alamat lagi. Kalau sekarang antum ke jalan itu masih adalah petunjuk jalan, Nagoya, Jodo, mana Temiang gitu. Ya kan? Nampak tuh tanda-tandanya. Ya kan? Jelas itu ada alamatnya, RT-nya, RW-nya, lurahnya, kecamatannya gitu. Semua ditulis. Tetapi di akhirat itu, di padang mahsyar, tidak ada ma'lam, tidak ada alamat, tidak ada penunjuk jalan. Karena sudah tidak ada gedung, tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada hutan. Semua rata. Tanah rata. Oh kemana? Sudah tidak tahu lagi di mana kapling dia tuh. Jabal Uhud pun tak tahu di mana lagi. Ya, karena sudah rata semuanya. Ya. Tidak ada ma'lam, tidak ada alamat. Makanya mereka bingung mau harus pergi kemana. Akhirnya mereka yang dari timur ke selatan, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke barat, pokoknya seperti orang linglung. Lah itulah yang kemudian Allah sebut kal ihnil manfush, seperti laron yang berterbangan berhamburan, tidak jelas harus kemana, bingung. Dan mereka dibangkitkan khufatan uratan ghurlan buhman. Pertama tidak beralas kaki, kembali tidak dikhitan, telanjang bulat, dan tidak ada bawa harta di badan. Betul-betul miskin semuanya. Nahnu fuqara ilallah, kita ini miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian manusia kesana kemari nggak jelas gitu ya, baru ada panggilan disebutkan dalam surah Toha. Ketika ada panggilan, barulah kemudian manusia dari mana-mana akan tertuju kepada satu panggilan itu. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian ibaratkan dengan kal jaradil muntashir. Maka mereka seperti belalang, karena belalang aturannya jelas terbangnya menuju satu titik. Ya. Maka akhirnya kemudian manusia berkumpul di satu tempat, lah disitulah disebut padang mahsyar. Manusia akan berdiri di situ. Berapa tahun? 50 alfasana, 50.000 tahun. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan berdiri menghadap Rabb alamin. Apakah 50.000 tahun itu berlaku kepada seluruh manusia? Tidak. Ini hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja. Karena orang-orang yang beriman, ada yang keluar dari kubur dibangkitkan direct masuk surga. Tidak ada hisab, tidak ada adab. Seperti Rasulullah SAW menggambarkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Mereka orang yang tidak minta ruqyah, tidak minta dikai besi panas yang disulut gitu ya. Kemudian mereka tidak tatoyur dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini langsung direct masuk surga. Tidak ada hisab, tidak ada adab. Ataupun para syuhada yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab.
Ada orang-orang itu yang direct masuk surga, nggak ada hisab, nggak ada. Sehingga mereka tidak harus kemudian tinggal di padang mahsyar bertahun-tahun lamanya. Tapi ada juga yang dihisab dengan hisab yang sulit, ya agak lama. Ada juga hisab yang mudah, ya agak cepat. Pokoknya tergantung amalannya di bumi. Karena kehidupan akhirat itu yang menentukan kebahagiaan ketika sekarang ini kita hidup di bumi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan datang menemui mereka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Rabbmu akan datang sementara malaikat berbaris-baris bersaf-saf itu. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanggil makhluk yang disebut dengan Jahannam. Waji'a bi Jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Didatangkan neraka Jahannam. Jahannam ini memiliki 70.000 tali kekang. Dan setiap satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan? Jahannam ini ditarik memiliki 70.000 tali untuk nariknya itu. Sementara setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Besar sekali Jahannam itu. Ya. Kemudian ditampakkan di hadapan manusia. Ketika kemudian ditampakkan di hadapan manusia, disinilah manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok al-muqarrabun. Kelompok muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka langsung diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari Jahannam, kemudian diletakkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua yang disebut Ashabul Yamin diangkat juga, dijauhkan dari Jahannam sehingga Jahannam berawal di bawahnya. Tetapi ada kelompok yang disebut dengan zalimul nafsi. Mereka akan tetap berada di situ, dikitari dan dikelilingi oleh neraka Jahannam, naudzubillah. Mereka itulah yang akan merasakan hisab Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Jahannam itu sudah dibentang di hadapan manusia, disitulah Allah akan letakkan satu jembatan menuju surga yang disebut dengan as-sirat. Makanya ulama akidah ketika memberikan makna sirat itu jisrun mamdudun fauqa Jahannam. Sebuah jembatan yang diletakkan di tengah-tengah Jahannam. Jadi kalau orang jatuh dari titian itu langsung nyemplung ke Jahannam, 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah manusia akan ditanya 4 perkara. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba' an umrihi fima afna wa an shababihi fima ablah wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Sebelum kaki anak Adam bergeser untuk naik ke titian itu, maka belum lagi diangkat kakinya, ditanya 4 perkara. Pertama, umur, kemana kau habiskan? Kedua, masa muda, kemana kau lampiaskan? Ketiga, ilmu, sudahkah kau amalkan? Keempat, harta dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Semua akan ditanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada proses hisab yang cukup melelahkan, cukup panjang. Di antaranya manusia akan diterbangkan catatan-catatan amalnya. Ada catatan umum, setiap para nabi punya catatan dengan kaumnya. Dan ada catatan masing-masing, semana kita ini punya catatan sampai ada namanya hadis bitaqah. Orang membawa di hadapan Allah 99 catatan, kata Allah, bentangkan catatanmu. Dibentangkan baru 1, rupanya kesalahannya catatannya sejauh mata memandang. Antum tahu kalau antum masuk ke sebuah minimarket, kemudian antum belanja semua satu minimarket itu, kemudian keluar struknya, kertasnya itu. Belanjanya 1, 2, 3, sejauh mata memandang.
Itulah amal buruknya ini detik ini, jam ini, hari ini saya berbuat ini. Ini detik ini, jam ini, tahun ini. Semua sampai sejauh mata memandang semua kesalahannya. Sehingga Allah mengatakan, periksa. Adakah malaikat saya salah tulis? Dia mengatakan tidak ya Rabb, semua ini betul. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu salah satu keunggulannya, manusia akan dikembalikan hafalannya. Kalau di bumi ini, kadang-kadang apa yang antum perbuat 1 bulan, 1 tahun yang lalu sudah lupa kalau antum pernah gampar orang itu. Kalau antum pernah ngutang orang, ngambil barang orang, udah lupa. Tapi di akhirat nanti semua diingatkan. Nggak akan ada yang tersisa dari sebuah maksiat kecuali ditampakkan. Ya. Begitulah hisab. Adapun orang-orang ketika ini, catatan itu diterbangkan, kemudian Allah menyuruh untuk mengambilnya. Ada orang-orang yang mengambil dengan tangan kanan, sehingga dengan bangganya dia mengatakan, "Ha'umuqra'u kitabiyah." Lihat catatanku, baca. Karena dia senang, isinya pasti kebaikan. "Ha'umuqra'u kitabiyah." Tapi ada orang yang mengambil dengan tangan kirinya, maunya dilempar saja karena tahu dia isinya, catatannya semua keburukan. Ada yang mengambil dengan tangan kiri sebelah punggung, susah diambil. Karena orang itu terbagi 3. Pertama, mukmin mengambil dengan tangan kanan, kafir dengan tangan kiri, munafik dengan tangan kiri di sebelah punggungnya. Begitulah manusia. Kemudian di sana juga nanti ada proses mizan, timbangan. Semua akan ditimbang. Dan timbangan itu menentukan kebaikan orang dan menentukan keburukan orang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Jadi semua akan ditimbang itu. Baik badannya, baik catatannya, baik amalannya, semua akan ditimbang. Dan yang menentukan berat dan tidaknya timbangan itu bukan berat badan. Kalau berat badan yang gemuk, antum yang untung, yang kurus yang rugi. Alhamdulillah saya gemuk, insya Allah timbangan saya berat. Ya, di dunia, di akhirat belum tentu. Karena Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul, orangnya kurus kering, naik pohon kurma, datang angin, kemudian jubahnya tersingkap, nampak betis yang kecil, di mana daging dengan tulangnya nyatu karena saking kecilnya. Akhirnya para sahabat mentertawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud, sangat kecil. Kata Rasulullah, tadhaku, jangan ketawakan kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu. Karena kedua betis itu kalau ditimbang di satu neraca gunung Uhud, di neraca satunya, maka 2 betis Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Artinya bahwa yang menjadikan berat bukan badan, tetapi amalan dan catatan. Ya. Lalu apa yang bisa memberatkan timbangan, ikhwan? Banyak. Ya, salah satunya apa? Salah satunya zikrullah. Orang yang senantiasa berzikir itu, ikhwan, itu bisa memberatkan timbangan. Rasul mengatakan apa? Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat kata Rasul, ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai ada satu cerita, ada seorang kakek di Saudi sana. Kakek sudah tua renta, namanya kakek kan tua, kalau muda tidak disebut kakek lah. Jadi seorang kakek ini habis sholat, kakek orang awam, tapi rajin sholat. Ketika habis sholat, dia datang kepada seorang imam yang mengimami sholat dan mengatakan, "Ya imam, ajarkan kepadaku satu hadis Nabi yang bisa kuamalkan dan kudakwahkan." Imamnya terperanjat, kok tumben-tumben ada jamaah sholat tanya soal agama. Akhirnya imam pun menjawab dengan hafalannya. Dia teringat dengan hadis tadi. Oh iya, aku teringat Nabi SAW bersabda, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, keduanya ringan, thaqilatani fil mizani, tapi berat dalam timbangan, habibatani ala rahman, dicintai ar-Rahman Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wah, senang kakek ini dapat hadis ini. Pulang dia dari masjid, ketemu orang di jalan, "Hei sini,
Saya akan bacakan sabda Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisani, tsaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sudah. Ketemu orang lagi, dibacakan lagi, ketemu orang lagi, dibacakan lagi, sampai di rumah dikumpulkan keluarganya, dengarkan keluargaku, Rasul bersabda, disebutkan hadis tadi. Pokoknya masuk pasar disebutkan hadis ini. Setiap ketemu orang disebutkan, tidak ada satu orang yang ditemui kecuali dibacakan hadis ini. Sampai akhirnya kemudian dia pun sakit, kemudian koma 5 hari. Ketika koma ini, ketika di hari kelima dia siuman, yang pertama kali dipanggil bukan keluarganya. Aina dokter? Di mana dokter? Kenapa? Karena hanya dia yang belum dibacakan hadis ini. Ketika siuman, aina dokter? Di mana dokter? Katanya. Keluarganya senang, panggil dokter. Dokter, kakek saya siuman. Dokternya datang, dipegang tangannya. Ya dokter, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisani, tsaqilatani fil mizani, habibatani 'ala rahmani, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sambil memegang tangan dokter, hilang nyawanya, meninggal dunia. Di atas kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat timbangan. Ya. Maka zikir kepada Allah pemberat timbangan. Yang kedua, husnul khuluq. Ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan melebihi baiknya akhlak. Dan akhlak itu tercermin dari anggota badan. Nih, kalau antum dikatakan berakhlak, maka 3 anggota badan ini menunjukkan akhlak antum. 1 dari leher ke atas disebut kepala. Kepala ada mata, kepala ada telinga, kepala ada hidung, kepala ada lisan, kepala ada otak. Kalau semuanya baik, berakhlak antum kepalanya. Ya. Matanya memandang, tidak pernah melotot. Dan dia pandang dengan pandangan yang halal. Kemudian bibirnya tersenyum, setelah memandang tersenyum. Maka senyumnya menjadikan sedekah. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu sedekah. Maka jangan bakhil senyum. Sulaiman saja melihat ada rombongan semut. Kemudian ketuanya rombongan semut mengatakan kepada semut, ya ayyuhan namla udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata ketua semut, hei semut-semut anak buahku, cepat masuk rumah-rumah kalian. Sulaiman tentaranya sudah akan datang. Kalau mereka menginjak, kalian akan mati. Dan mereka tidak sadar sedang menginjak kalian. Ucapan kepala semut didengar Sulaiman, fatabassama dhahikan min qauliha. Maka Sulaiman pun tersenyum, kemudian tertawa karena ucapan semut. Dia pandang semut, dia senyum ke semut. Ya. Tapi jangan antum senyum ke semut. Ada semut senyum ngapain? Ini mencontohkan Nabi Sulaiman katanya. Maksudnya begini, jangan mudah atau jangan susah untuk melempar senyum. Karena biasanya kalau orang jarang senyum, sekali senyum dipertanyakan, ngapain kok senyum orang itu? Ada apa kok tiba-tiba senyum? Gila ya katanya. Karena jarang senyum. Sekali senyum dipertanyakan senyumnya tuh. Ya. Jadi senyum itu bagian daripada akhlak. Habis memandang tidak melotot, habis tersenyum, manis senyumnya, baru mengeluarkan untayan kata-kata yang indah, yang mutiara, yang santun. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu akhlak namanya. Tidak memandang kecuali yang baik, tidak mencium kecuali yang halal, tidak berpikiran otaknya yang negatif, semua positif, tidak suudon sama orang. Berarti kepala kita berakhlak. Kemudian tangan mudah membantu, ada saudaranya bantu, ada saudaranya diangkat, memberi, itulah tangan, akhlaknya tangan. Dan juga badan. Badan ini dari leher ke bawah, kalau antum ngobrol, jangan pula dia ngadap kita, kita pula ngadap tembok. Itu tidak berakhlak badan kita. Ya, jadi itu akhlak. Akhlak itu pemberat timbangan.
Kemudian yang ketiga, di antara pemberat timbangan orang yang mengantarkan jenazah. Siapa yang mengantarkan jenazah sampai menyolatkan, maka dia dapat 1 qirat. Siapa yang sampai menguburkan di pekuburan, maka dia dapat 2 qirat. Apa qirat itu Rasul? Qirat itu artinya gunung Uhud. Jadi orang yang menyolatkan mayat dapat pahala seberat gunung Uhud. Kalau sampai menguburkan dapat 2 gunung Uhud, gitu maksudnya. Gunung Uhud itu besar, terbentang di Madinah. Ya. Intinya bahwa ada pemberat-pemberat timbangan amal saleh dan ada peringan timbangan amal saleh. Maka yang berat timbangan kebaikannya, ringan timbangan keburukannya, direct masuk surga. Maka orang yang berat timbangan keburukannya, ringan timbangan kebaikannya, direct masuk neraka. Ada yang 50-50 itu. 50% kebaikannya, 50% keburukannya, maka ini disebut Ashabul A'raf. Makanya ada namanya Suratul A'raf, orang yang 50-50 itu. Mereka orang yang terakhir dihisab, tetapi ujung-ujungnya masuk surga karena syafaat. Ma'asyiral muslimin, para santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke padang mahsyar. Ini proses hisab namanya. Jadi manusia itu, ikhwan, coba perhatikan, jangan ribut. Perhatikan dulu. Jangan ngadap sana, sini ngadap sini. Itu siapa itu? Ngadap sini. Antum ustadznya di mana? Ya. Jadi kondisi padang mahsyar itu, manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ini, ikhwan, adalah padang yang sangat luas. Ketika manusia berdiri di padang mahsyar, apa yang terjadi? Matahari dan bulan itu yang disatukan oleh Allah akan diletakkan di atas kepala. Makanya saat kiamat yang tidak jatuh itu cuma matahari dan bulan. Semua bintang dan planet berjatuhan dan bertubrukan, dihancurkan, kecuali matahari dan bulan. Karena Allah mengatakan wajumi asyamsu wal qamar. Maka Allah akan kumpulkan matahari dan bulan jadi satu. Tidak dihancurkan. Karena akan dibawa kepada padang mahsyar dan akan diletakkan 1 mil di atas kepala. Disitulah keringat bercucuran. Saking banyaknya keringat, ada yang tenggelam 1 betis, ada yang tenggelam 1 pusar, ada yang tenggelam 1 dada, ada yang hampir tenggelam dengan kepala-kepalanya. Saking panasnya keringat terus bercucuran. Dan kondisi mereka tidak bisa duduk, tidak bisa baring. Mereka hanya bisa berdiri saja, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ketika itulah mereka bingung harus apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka kemudian bertanya kepada orang-orang berakal di antara mereka, setiap kaumnya, setiap zamannya, setiap masanya, berkumpullah orang-orang yang berakal itu. Kemudian mereka mengatakan, kenapa kita tidak datang kepada Nuh alaihi salatu wassalam? Cobalah kita minta syafaat. Rupanya mereka datang ke Nuh dan mengatakan, Nuh awalnya kepada Nabi Adam dulu. Cobalah kita datang kepada Nabi Adam. Dia kan bapak kita. Boleh jadi dia bisa menolong kita. Akhirnya datang dulu pertama kali ke Nabi Adam dan mengatakan, ya Adam, engkau bapak kami. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah tiupkan ruhnya langsung kepadamu. Malaikat sujud semua kepadamu. Tolonglah. Lihat kami. Kami ini sudah kepanasan, lelah, letih. Minta kepada Allah agar engkau perantara syafaat bagi kami. Tapi Adam mengatakan, tidak bisa, aku pernah berbuat salah. Gara-gara makan buah larangan, aku diusir dari sorga. Kau pergi kalian ke Nuh sana. Boleh jadi Nuh bisa menolong kalian. Nafsi-nafsi, kata Adam. Urus diri kalian, urus diri kalian. Datanglah ke Nuh. Nuh, kamu ini Rasul yang pertama. Nuh, kamu ini Rasul yang pertama. Tolonglah, lihat kondisi kami. Ya. Ala tara ila ma nahnu fihi. Ud'u ila rabbik. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Berdoalah kepada Rabbmu ya Nuh, agar memberikan syafaatnya kepada kami. Tapi Nuh mengatakan, tidak, aku tidak bisa karena aku pernah berdoa kehancuran kepada kaumku. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayara. Nuh pernah mengatakan, ya Rabb, jangan kau sisakan 1 jiwa orang kafir kecuali kau binasakan. Sebaiknya kau datang ke Ibrahim sana. Datang manusia ke Ibrahim alaihi salatu wassalam, abul anbiya. Ya Ibrahim, lihat kondisi kami. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada kami. Kata Ibrahim,
Aku tidak bisa karena aku pernah berdusta 3 kali dusta. Pertama saat hijrah dengan Sarah ke Mesir. Dia katakan kepada Sarah, "Hei Sarah, jangan katakan kepada para prajurit raja, kalau kau istriku, katakan kau saudariku." Ini bohong yang pertama. Bohong yang kedua ketika menghancurkan patung-patungnya, kemudian diletakkan di palunya di patung yang besar, ditanya Namrud, "Engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim?" Kata Ibrahim, "Enggak, yang melakukan itu yang paling besar." Bohong yang kedua. Bohong yang ketiga, Ibrahim diajak pesta oleh ayahnya ke pesta Namrud. Tapi Ibrahim tidak mau, sehingga dia mengatakan, "Inni sakim, aku lagi sakit," padahal tidak sakit. Maka itu bohong ketiga. Aku pernah bohong 3 kali. Sebaiknya kau datang kepada Musa. Datanglah manusia ke Musa, "Ya Musa, tolonglah kami, berdoalah kepada Rabbmu, tidakkah kau melihat, tidak kau iba macam-macam?" Kata Musa, "Aku tidak bisa karena aku pernah membunuh masalahnya, walaupun tanpa sengaja." Ketika ada 2 orang anak muda, satu dari Bani Israel, satu dari kaum Fir'aun berkelahi. Kemudian anak muda dari Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, ungsurni, tolong aku." Maka Musa pun menolong anak muda Bani Israel. Diserang sama kaum Kipti, ditangkis sama Musa. Tangkisannya membuat orang itu mati. Baru nangkis sudah mati. Bagaimana kalau nyerang tuh? Ya. Artinya Musa membunuh tidak sengaja. Aku tidak bisa pernah membunuh orang. Lebih baik datang kepada Isa. Datang semua kepada Isa. Isa tidak menyebutkan alasannya, tapi Isa mengatakan, "Sudah datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Datang mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, analah kan ku coba." Maka Rasul akhirnya mencoba menghadap Allah, sujud di bawah arsy, lama sujudnya. Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu, "Qul tusma, sal tu'ta, ishfa' tusyaffa." Katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat. Dari situlah Rasul satu-satunya nabi yang memberikan syafaatul udma di padang mahsyar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu manusia akan dikelompokkan dengan sesembahannya masing-masing. Yang nyembah akar akan dikelompokkan dengan para penyembah akar. Yang nyembah ular kubra akan dikumpulkan dengan para penyembah ular kubra. Yang nyembah gajah juga sama. Yang nyembah berhala sama. Yang nyembah lembah juga sama. Dikumpulkan bersama sesembahannya. Dan ketika itu sesembahan yang merasa bisa menolong di dunia, Allah katakan, "Ini sesembahan kalian, mintalah tolong kalian kepada sesembahan kalian." Tidak bisa sesembahan itu menolong. Karena mereka tidak mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mencegah madarat. Ketika itu Allah mengatakan, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara." Allah giring orang-orang kafir masuk ke neraka jahanam. Sehingga ketika sudah tidak ada orang kafir lagi di padang mahsyar, karena orang kafir tidak sempat masuk ke titian, mereka sudah masuk ke neraka semua, tinggal ada 2 kelompok, mukmin dan munafik. Disitulah mereka diuji untuk menyeberang sirat titian itu. Maka seorang mukmin, Rasul yang pertama kali nyeberang, kemudian nunggu di ujung. Setiap ada umatnya lewat, Rasul berdoa, "Allahumma salim salim, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku." Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, sehingga ada yang menyeberang dengan cepat seperti kilat, tahu-tahu sudah di ujung. Ada yang seperti naik kuda balap, ada yang seperti pelari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak-rangkak, macam-macam. Ada yang baru nyeberang kemudian nyemplung. Ya, macam-macam orang. Dan orang munafik, mereka hendak mengelabui orang yang beriman. Karena setiap diberikan cahaya, hilang cahayanya. Nunggu cahaya orang yang beriman jalan. "Naktabis min nurikum," tunggulah aku ikut cahayamu. Kata orang yang beriman, "Kau bisa menipu aku di dunia, kau tidak bisa menipuku di akhirat. Cari cahayamu di belakang," katanya. Akhirnya orang munafik ke belakang, rupanya dilihat cahaya, zahirnya rupanya azab di belakangnya, naudzubillah. Ya, zahirnya rahmat, tetapi belakangnya min kibalihil azab. Ya, itulah orang-orang munafik. Tapi sebelumnya di padang mahsyar itu, setiap para nabi diberikan telaga. Dan Nabi SAW, telaga yang diberikan adalah telaga yang terpancar dari Al-Kautsar, telaga yang di sorga, telaga Rasul paling luas sendiri di padang mahsyar itu. Di mana gelasnya sejumlah bintang yang ada di langit. Jangan takut gak dapat gelas. Setiap yang minum tidak akan haus selamanya walaupun 1 teguk.
lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, sekali teguh tidak akan haus selamanya, dan jumlah gelasnya sejumlah bintang yang ada di langitan. Maka setiap yang masuk di situ, yang pertama kali masuk meminum dari telaga siapa? Orang Yaman, orang-orang Ansor. Mereka yang pertama kali minum. Kemudian disusul dengan Muhajirin, kemudian disusul dengan yang lainnya, sampai yang terakhir ada satu kelompok mau minum, tiba-tiba diusir. Kau jangan minum di sini. Maka Nabi melihat ada umat yang diusir, tidak tega dan mengatakan, ya Rabbi ummati, ummati, ya Rabb, itu kan umatku, biarlah mereka minum dari telagaku. Tapi Allah mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka setelah sepeninggalmu. Mereka mengganti-ganti sunnahmu dan mereka lari dari petunjukmu. Makanya kata para ulama, orang yang tidak akan minum dari telaga, pertama orang murtad, gak akan minum dari telaga Rasul. Yang kedua, orang munafik tidak akan minum dari telaga Rasul. Yang ketiga, orang yang menyimpang dari sunnah Rasul, ahlul bid'ah wal ahwa. Kemudian yang tidak akan minum, orang yang gemar melakukan dosa besar. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali ke titian. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an suatu ketika pernah bertanya kepada Rasul. Kata Anas bin Malik, Rasul, aku ingin mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan Anas bin Malik itu 10 tahun menjadi pembantu Rasul sampai Rasul meninggal. Dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun bersama Nabi, sampai Rasul meninggal. Sehingga Rasul sayang dengan Anas bin Malik karena pembantunya. Kata Anas, ya Rasul, aku minta syafaat pada hari kiamat. Kata Rasul, af'al, siap, saya lakukan wahai Anas. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau seandainya saya sudah berada di padang mahsyar dan ingin mencari syafaat darimu, aina ajiduka yaumal qiyamah, di mana ku dapati engkau pada hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, ya Anas, tajiduni indal haud, datangi aku di telaga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu, fa illam ajidka indal haud, aina ajiduka ya Rasulullah? Kalau aku tidak mendapati kamu di telaga, di mana lagi akan ku cari engkau wahai Rasul? Kata Nabi SAW, tajiduni indal mawazin, cari aku di tempat penimbangan amal. Kata Anas bin Malik, illam ajidka fil mawazin, fa aina ajiduka yaumal qiyamah? Lah kalau aku enggak dapati dirimu di tempat penimbangan amal, lalu di mana lagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, tajiduni indas sirat, cari aku di titian. Karena tidak mungkin tiga aku akan berada di tiga tempat, di telaga, di tempat penimbangan amal, dan di titian siratal mustaqim. Artinya bahwa ini tiga perkara yang luar biasa. Ya. Kalau orang tidak sampai meminum telaga Rasul, kalau orang sampai berat timbangan keburukannya, kalau orang tidak sampai melintasi titian, alamat dia penduduk neraka. Makanya suatu ketika Rasul berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Aisyah itu kecil, 1 meter kali 1,5 meter, itu kamarnya kecil sekali. Antum jangan bayangkan rumah Rasul besar, tidak kecil. Ya. Kemudian Nabi SAW tidur di paha Aisyah radhiyallahu anha, dijadikan bantalnya. Aisyah lihat suaminya sedang tertidur, tiba-tiba menangis. Rupanya tetesan air matanya netes mengenai pipi Nabi. Terperanjatlah Nabi bangun. Tiba-tiba kemudian duduk di pandangnya Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, lima tabki wa lima dumu. Kenapa kau menangis dan apa itu air mata yang kau teteskan itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah. Rasul, aku teringat dengan hari kiamat. Hal tadhkuru bi ahlika yaumul qiyamah? Apakah kau akan ingat keluargamu wahai Rasul pada hari kiamat? Apakah kau akan ingat aku pada hari kiamat wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Adapun di 3 tempat wahai Aisyah, orang enggak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Kemudian Rasul mengatakan, inda sirat, ketika menyeberangi titian siratal mustaqim, orang enggak akan ingat siapapun. Yang ingat bagaimana dia menyeberang, jangan sampai jatuh.
Yang kedua, indal mawazin, ketika penimbangan amal, tidak akan ingat siapapun karena dia akan takut kalau seandainya amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya. Dia teringat itu terus sehingga tidak ingat siapapun. Yang ketiga, inda tatayyur as-suhub, ketika lembaran diterbang-terbangkan. Ketika itu dia berpikir, apakah tangan kananku yang mengambil ataukah tangan kiriku? Ya. Di 3 tempat kata Rasul, orang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Ya kan? Artinya ma'asyiral muslimin, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kondisi padang mahsyar itu menakutkan. Sangat menakutkan. Maka antum jangan kemudian berleha-leha di dunia ini. Antum kira setelah kematian itu beristirahat, tidak. Kadang ada orang aneh ngantar jenazah ke kuburan, ngomongnya gimana? Yuk kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalimat ini bukan hanya keliru tapi salah. Ya. Kenapa? Karena orang dikubur bukan beristirahat. Enak saja orang kubur beristirahat. Orang masuk kuburan itu untuk ditanyai apa yang sudah dikerjakan di bumi. Bukan untuk beristirahat. Makanya orang kadang-kadang untuk mengakhiri hidup susah di dunia, makan racun serangga sampai akhirnya mati kutu gitu ya. Karena bunuh diri, orang ini stres. Dikiranya dengan mati itu menyelesaikan urusan, justru urusannya jauh lebih besar karena orang bunuh diri itu dikekalkan di neraka, maksudnya dilamakan nerakanya. Walaupun dia dikeluarkan kalau dia seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kehidupan padang mahsyar ini luar biasa. Luar biasa. Makanya kenapa kita selalu diingatkan oleh Nabi SAW di dunia ini banyak pelajaran. Banyak pelajaran yang bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Contoh, matahari. Di siang hari ketika kita matahari kemudian terik panas kepada kita, ini sebenarnya kita diingatkan bahwa nanti di akhirat jauh lebih panas. Ya. Kalau sekarang ini matahari ini jauh dari bumi, tetapi Allah letakkan di porosnya. Sebab matahari ini kalau jauh dari porosnya, ini poros matahari, ini bumi umpamanya ya. Ini matahari kalau menjauh dari porosnya beku bumi itu. Tapi kalau mendekat dari bumi terbakar bumi itu. Makanya matahari tepat di porosnya. Itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tidak menjauhkan, tidak mendekatkan. Sebab kalau jauh beku, kalau dekat terbakar, ditempatkan di porosnya. Ya. Banyak. Kalau kita melihat api, kalau orang berpikirnya api itu dijadikan tazkirah kan itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnu munsyi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan, kata Allah kan. Tidakkah kau lihat api yang menyala kalau ada kebakaran? Ya, tidakkah kau perhatikan api-api yang menyala itu? Apakah kami yang menghidupkan atau kalian? Itu semua kami jadikan peringatan bagi kalian. Maksudnya bahwa akan ada api yang jauh lebih besar daripada api dunia, gitu maksudnya. Jadi semua dunia ini sebenarnya bisa dijadikan pelajaran akan ketebalan keimanan kita kepada hari akhir. Cuman kita saja kadang-kadang tidak peka, ya kan? Makanya sudah nyantai saja. Nah, jadi ini diantara pembahasan kita perjalanan di padang mahsyar. Banyak pembahasan.